Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ramji Febrian dari kelompok 5 tugas sejarah Indonesia. Sebelum kami membawa materi yang kami akan bahas, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari yang paling kiri. Perkenalkan, nama saya Rasya Dinara. Perkenalkan, nama saya Ulati Fiera Madani. Saya Ramji Febrian. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani. Perkenalkan, nama saya Rasya Kembali Bulat. Jadi materi yang akan kita bawa yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Dimulai dari bangsa Portugis yang akan dibawakan oleh Rasya Kembali Bulat. Silakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sejarah dan proses dan timbul sejumlah konflik beserta rutnya bangsa Portugis masuk ke Nusantara. Yang pertama, sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Dimulai dari sang raja Portugis memerintahkan Vasco da Gama untuk berlayar dan mencari wilayah yang kaya akan rempah-rempahnya. Vasco da Gama memulai perjalanan dari rute Tanjung Harapan, Afrika. Dia terus berlayar hingga sampai di lautan Hindia. Setibanya, Vasco da Gama dan beserta awak kapalnya tiba di Goa. Mereka di sana membangun kantor perdagangan beserta benteng pertahanan dan proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Diawali ekspedisi Bartolomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India, dan diteruskan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka. Kemudian ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber kekayaan rempah-rempah yakni Maluku. Nah, dan saat itu, pada saat timbul sejumlah konflik tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Portugis berulang kali mendapatkan perlawanan dari bangsa Melayu di Malaka maupun dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ternyata Portugis mampu menandingi dan meredam perlawanan-perlawanan tersebut. Bahkan bangsa Portugis yang memonopoli yang dijalankannya di Malaka akhirnya meluas sampai wilayah timur Nusantara dan berhasil mengenyahkan Spanyol. Dan adapun rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia, yaitu dari pelabuhan Lisabon, ibu kota Portugis, para penjelajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Afrika Selatan, lalu ke India, Kalkut, lalu kemudian ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu dari Lisabon ke Tanjung Harapan, dan dari Tanjung Harapan ke India, dan dari India ke Malaka, dari Malaka dan ke Maluku. Sepertinya itu saja dari bangsa Portugis ke Nusantara. Baik, terima kasih untuk Rasya Bulat telah membahas materi kedatangan bangsa Portugis kepada Nusantara. Selanjutnya akan ada kedatangan bangsa Spanyol yang akan dibawakan oleh Siti Mulyani. Penjajahan Spanyol dimulai pada saat berlabuh di Maluku pada tahun 1519. Spanyol masuk ke Nusantara melalui Filipina dan melewati Kalimantan dan tiba di Tidore. Spanyol diterima dengan baik oleh masyarakatnya, akan tetapi Portugis lebih dulu tiba di Tidore. Dengan begitu, Spanyol terancam dan mengalami perselisihan. Perselisihan tersebut terjadi pada tahun perselisihan tersebut menjadi perjanjian tersebut yaitu bernama Saragossa pada tanggal 22 April 1529, berisikan Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina, sedangkan Portugis dapat melakukan kegiatan perdagangan di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Kedatangan Spanyol juga diharapkan untuk membantu Tidore dapat kedatangan Spanyol juga diharapkan
kesimpulannya, kedatangan Spanyol ke Nusantara untuk menguasai wilayah dan mencari rempah-rempah. Sekian. Nah, jadi itulah pembahasan kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Selanjutnya akan dibahas yaitu kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara oleh Wulan Ramadhani. Silakan. Kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara yaitu dilatar belakangi satu penutupan rempah-rempah di Lisabon, dan yang kedua kebutuhan dagang akan rempah-rempah. Setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku dan aktif dalam perdagangan rempah-rempah, bahkan Lisabon dalam waktu singkat menjadi pusat perdagangan di Eropa Barat. Oleh karena itu Inggris dapat mengambil keuntungan dengan mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Tetapi Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol. Oleh karena itu Inggris tidak bebas mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu Inggris mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Kedatangan Inggris ke Nusantara yaitu melatar belakangi satu penutupan rempah-rempah di Lisabon, yang kedua kebutuhan dagang akan rempah-rempah. Setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku dan aktif dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah, bahkan Lisabon dalam waktu singkat menjadi pusat perdagangan di Eropa Barat. Oleh karena itu Inggris dapat mengambil keuntungan dengan mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Tetapi Inggris terlibat konflik dengan Spanyol dan Portugis. Inggris tidak dapat bebas mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu Inggris mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Inggris melakukan penjelajahan samudra untuk mencari negeri penghasil rempah-rempah melalui dua tokoh, yaitu pertama Sir Francis Drake dan yang kedua Thomas Candis. Mereka melakukan pelayaran menyusuri samudra Atlantik. Mereka melakukan pelayaran dengan berlayar ke arah barat menyusuri samudra Atlantik pada tahun 1577. Didukung penuh oleh Ratu Elizabeth pertama. Mereka berhasil sampai di Kepulauan Nusantara pada tahun 1579. Mereka berhasil memborong rempah-rempah dan kembali ke Inggris pada tahun 1580. Ratu Elizabeth pertama melihat kemajuan dan keberhasilan dalam akan hal ini. Ratu Elizabeth membentuk persekutuan dagang yang diberi nama ACE, yaitu Asian Indian Company, yang di dalamnya berisi perusahaan para pengusaha Inggris. Ratu Elizabeth pertama memerintahkan ACE untuk melakukan kembali pelayaran, dan ACE mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1704. Tetapi pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda, yaitu VOC. Oleh karena itu bangsa Inggris menyingkir ke India atau Asia Timur dan Selatan. Kesimpulannya, bangsa Inggris datang ke Nusantara yaitu dengan mencari negeri penghasil rempah-rempah, dan Inggris dapat membentuk persekutuan dagang yang diberi nama ACE. Tetapi pengaruhnya tidak cukup kuat seperti halnya Belanda. Oleh karena itu Inggris menyingkir dari Indonesia. Terima kasih. Baik, mungkin itu dari Wulan tentang pembahasan kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Selanjutnya kedatangan bangsa Belanda yang akan dijelaskan oleh Kasia Jamila. Belanda datang pertama kali ke Indonesia ke Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Usaha pencarian rempah-rempah tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis, dua imperium terbesar daratan Eropa pada masanya. Tadinya Belanda mendapatkan suplai rempah dari Spanyol dan Portugis. Namun sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, negeri Oranje dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Semula kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara diterima oleh orang-orang di Nusantara dengan tangan terbuka. Namun ulah dari Cornelis de Houtman yang berperangai buruk dan mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Tetapi
Tetapi Cornelis justru mati di tangan seorang perempuan tangguh yang bernama Malahayati. Disclaimer, Malahayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Meskipun begitu, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1997 dengan membawa peti berisi rempah-rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara dianggap sukses. Kesimpulannya, datangnya Belanda ke Indonesia guna mencari rempah-rempah, tapi dikarenakan ulah dari Cornelis de Houtman yang berperangai buruk dan mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan, tetapi Cornelis juga terbunuh oleh seorang perempuan tangguh yang bernama Malahayati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk membahas kedatangan bangsa Eropa yang mendatangi Nusantara. Nah, mungkin untuk bagian saya tidak ada kaitannya dengan itu, tapi bisa memperjelas atau menambah wawasan kalian tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini. Pertama-tama, sebenarnya apa sih Nusantara itu? Nusantara merupakan istilah yang berasal dari bahasa Kawi, yaitu ini yang berarti pulau dan ini yang berarti antara. Sebelumnya saya minta maaf karena bahasa Kawi ini saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Nusantara ini adalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang keseluruhan pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang bangsa Eropa. Bangsa Eropa datang ke Nusantara karena diperkenalkan oleh seseorang. Mereka awal-awal datang ke Nusantara hanya untuk berdagang dan mencari-cari rempah untuk negara mereka. Tapi sebenarnya siapa sih yang memperkenalkan Nusantara ke bangsa Eropa ini? Itulah Alfonso de Albuquerque pada abad ke-16. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-16 Nusantara merupakan rumah atau negara atau tempat yang kaya akan rempah-rempah sehingga diminati atau diinginkan oleh banyak bangsa. Jadi Alfonso de Albuquerque ini merupakan pelaut ulu asal Portugis yang mengabarkan kepada bangsa Eropa bahwa Nusantara merupakan tempat yang kaya akan rempah-rempah, mineral, dan sumber daya alam lainnya yang dibutuhkan oleh Eropa. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang ambisi bangsa Eropa. Dikarenakan Nusantara ini merupakan tempat yang kaya akan rempah-rempah, bangsa Eropa menginginkan tempat atau Nusantara itu sebagai properti pribadi mereka sendiri. Maka dari itu mereka melakukan berbagai upaya dan juga menimbulkan sebuah ambisi yang dinamakan konsep 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Untuk pertama, gold ini pengertiannya, gold ini merupakan kekayaan atau upaya bangsa Eropa dalam mencari kekayaan di Nusantara. Dan kedua ada glory, mereka mencari tahta dan juga yang kedua ada glory. Bangsa Eropa mencari superioritas atau kekayaan serta tahta dalam ekspedisi. Yang kedua ada glory. Bangsa Eropa mencari Yang kedua, glory. Bangsa Eropa mencari superioritas atau kekayaan serta tahta dalam ekspedisi Nusantara ini. Yang ketiga, ada gospel. Secara lebih singkatnya, gospel merupakan upaya bangsa Eropa untuk memperkenalkan agama-agama mereka. Pada waktu itu kalau tidak salah bangsa Eropa memiliki agama Nasrani. Nah, jadi bangsa Eropa ingin memperkenalkan dan meluaskan agama Nasrani ini melewati ambisi mereka. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan dari semua bangsa-bangsa yang telah dikemukakan oleh teman-teman saya ini akan dibawakan oleh
Teh Bulan. Ih, kayak belum boleh ganti tuh. Oke, dikat ya. Mati pulang. Jadi semua bangsa yang datang sama datang dan ini apa tentang Oke, jadi sarung tuh anda ngomong anda udah kesimpulan jadi kesimpulan dari bangsa-bangsa yang telah dibahas oleh teman saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, semua bangsa mengikuti ambisi mereka yaitu konsep 3G yang gold, glory, dan gospel. Mereka semua sama-sama mencari kekayaan seperti rempah-rempah yang tidak ada atau tidak banyak di negara asal mereka. Yang kedua, ya glory, siapa sih yang tidak menginginkan tahta atau kesenangan hidup? Yang ketiga, gospel. Pada waktu itu memang agama merupakan hal yang yang ketiga, gospel. Pada waktu itu bangsa Eropa memang ingin memperkenalkan agama mereka kepada orang-orang yang tidak tahu. Dan mungkin segitu saja sih. Intinya bangsa Eropa menginginkan rempah-rempah itu menjadi milik mereka sendiri sehingga melakukan berbagai upaya dan cara. Dimulai dari pembunuhan, dimulai dari David Impera, peperangan, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 5 saja. Sekian dari saya. Ada yang ingin tambahkan? Ya, tidak ada dan semuanya sudah kita bahas. Untuk itu maafkan bila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.